Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Fitri dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema bersih itu sehat. Anak-anak, yang akan kita bahas yaitu tentang aku senang berwudu. Marilah anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita awali dengan aku senang berwudu. Ya. Pengertian wudu dulu ya. Wudu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, kalau menghilangkan hadas besar kan pakainya mandi. Kalau menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Oke, anak-anak. Apa sih alat yang dipakai untuk berwudu? Kita sudah ketahui bahwa alat yang digunakan adalah air yang suci mensucikan atau yang disebut dengan air mutlak. Di antaranya ada air hujan, air laut, air sungai, air danau, air mata air embun, dan air salju. Nah, macam air itu yang bisa digunakan untuk berwudu karena itu suci mensucikan. Anak-anak, yang akan kita bahas pertama kali adalah rukun wudu. Apa sih rukun wudu itu? Sesuatu yang harus dilakukan ketika wudu yang hukumnya wajib. Jadi jika anak-anak salah satu rukun itu tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Ada berapa rukun wudu? Anak-anak, rukun wudu itu ada 6. Ya, yang pertama adalah niat. Niat dilakukan ketika membasuh muka. Yang kedua yaitu membasuh seluruh wajah. Ya, seluruh wajah dari tepi dahi, ya, tumbuhnya rambut sampai bawah dagu dan samping kanan samping kiri sampai pojok telinga. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu maksudnya berurutan, mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Jadi harus tertib, tidak boleh yang nomor 6 ditaruh nomor 1, nomor 2 ditaruh nomor 5, tidak boleh, harus urut ya. Yang pertama adalah niat. Semua itu disebut dengan rukun yang hukumnya wajib. Tadi sudah disampaikan, jika salah satu rukun yang 6 itu tertinggal, maka wudunya menjadi tidak sah atau batal. Oke, sekarang masuk ke sunnah wudu. Selain yang rukun tadi, masih ada yang sunnah ya. Sunnah itu lebih baik dilakukan, yaitu sebagai tambahan pahala atau penyempurna dari yang wajib tadi. Meskipun jika tidak dilakukan itu wudunya tetap sah atau tidak batal, namun sunnah lebih baik dikerjakan. Apa saja diantaranya sunnah berwudu? Yang pertama adalah membaca basmalah, ya.
Kemudian membasuh dua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, telapak tangan ya, bukan tangan ya. Kalau tangan rukun, tapi kalau telapak tangan sunnah. Yang ketiga berkumur. Yang keempat memasukkan air ke dalam hidung. Ya, kecuali kalau berpuasa ya. Berpuasa tidak itu. Kemudian menyapu seluruh kepala. Ya. Kalau sebagian kepala tadi yang rukun, kalau ini seluruh kepala menjadi tambah ya, pahalanya itu tambah pahala sunnah. Kemudian menyapu kedua telinga. Kemudian mendahulukan anggota wudhu bagian yang kanan. Contohnya tangan yang kanan dulu, kaki yang kanan dulu, seperti itu. Kemudian mengulangi setiap basuhan 3 kali. Ya. Membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, seperti itu. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah menyela-nyela antara jari jemari supaya bersih. Kemudian menyela-nyela jenggot yang lebat seperti tadi ya, bagi yang punya jenggot. Kemudian menyempurnakan wudhu atau menggosok anggota wudhu beberapa kali agar lebih bersih. Terus bersiwak. Bersiwak itu membersihkan bagian mulut. Kemudian tidak bercakap-cakap, tidak ngobrol saat berwudu. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Oke anak-anak, sekarang sudah tahu ya mana yang masuk rukun dan mana yang masuk sunnah. Jadi tapi kita kalau wudu itu kita gabung kita laksanakan antara yang sunnah maupun yang rukun. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke urutan atau tata cara berwudu, Bu Fitri akan menampilkan di sini tentang lafal niat wudu dan doa setelah wudu. Kita awali dengan niat wudu dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafalnya seperti itu. Masuknya ke rukun yang niat tadi. Oke, sekarang doa setelah wudu, lafalnya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah lafal doa setelah wudu yang masuk ke bagian sunnah. Oke anak-anak, kita masuk ke praktek urutan berwudu. Urutan berwudu itu di sini adalah gabungan antara yang rukun dengan yang sunnah. Ya, jadi supaya tambah pahalanya kita sunnah tetap dilakukan. Yang pertama adalah urutan wudunya, baca basmalah. Di situ Bu Fitri ada tanda S, berarti hukumnya sunnah. Yang kedua niat. Niat tandanya R, berarti masuk ke rukun. Yang ketiga cuci tangan, S. Kumur-kumur, S. Membasuh hidung atau istinsyak, S. Basuh seluruh muka, R. Membasuh tangan sampai siku-siku, R. Mengusap kepala, R. Mengusap telinga, S. Membasuh kaki sampai mata kaki, R. Membaca doa, S. Dan yang terakhir adalah tertib masuk ke R atau rukun. Baik anak-anak,
untuk mudah mengingat kita pakai tepuk urutan wudhu. Oke? Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baca basmalah niat cuci tangan. Gumur-gumur basuh hidung, basuh muka, plok plok plok. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Tertib berurutan. Sudah bisa anak-anak? Oke, kita coba sekali lagi ya. Baca basmalah niat cuci tangan. Prok prok prok, gumur gumur basuh hidung, basuh muka. Prok prok prok. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Tertib berurutan. Ya. Oke, sekarang anak-anak sudah tahu ya, mana yang masuk sunnah, mana yang masuk rukun. Untuk mengakhiri, sebelum mengakhiri ya, Bu Fitri di sini ada latihan soal ya, ada 5. Soal yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan ketika wudhu. Jawabannya pengertian rukun ya. Yang kedua, membaca basmalah. Jawabannya sunnah wudhu. Oke. Soal yang ketiga, membasuh kaki sampai mata kaki. Jawabannya rukun wudhu. Soal yang keempat, sesuatu yang lebih baik dikerjakan. Jawabannya adalah pengertian sunnah. Soal yang kelima, berkumur. Jawabannya sunnah wudhu. Oke anak-anak, untuk selalu diingat ya, pesan Bu Fitri, jangan sampai meninggalkan rukun wudhu maksudnya, karena wudhunya menjadi tidak sah, sehingga sholatnya juga tidak sah. Oke? Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Dari Bu Fitri, apabila ada kesalahan, Bu Fitri mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.